Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah diturunkan oleh Allah untuk mengiringi terbentuknya masyarakat Madinah. Jadi pas pertama-tama terjadi hijrah, sejak awal Rasulullah SAW menginjakkan kaki di Madinah, langsung secara bertahap Allah turunkan surah Al-Baqarah, dan itu sampai 9 tahun. Makanya surah Al-Baqarah ini surah paling lengkap, semuanya ada. Rasulullah menyebutkan Al-Baqarah itu sanamul Quran. Surah Al-Baqarah adalah merupakan induk Al-Quran. Nah, Syekh Said Hawa itu dalam tafsirnya Al-Asas fit Tafsir membuktikan secara ilmiah bahwa semua surah sesudah surah Al-Baqarah itu penjelasan dari surah Al-Baqarah. Saya kasih contoh ya, penemuan beliau itu bagus banget. Surah Ali Imran, ya, surah Ali Imran datang sesudah Al-Baqarah. Dia menjelaskan paragraf pertama. Paragraf pertama itu dibuka dengan Alif Lam Mim, ditutup dengan Al-Muflihun, ulaika humul muflihun. Ya kan? Nah, Ali Imran dibuka Alif Lam Mim, ditutup dengan Tuflihun. Jadi beliau mengungkap itu secara mendalam. Jadi terus begitu, secara bertahap sampai semua surah. Itu Al-Asas fit Tafsir, itu pembuktian ilmiah bahwa Quran satu kesatuan, dan surah ke surah berikutnya itu membahas tentang kandungan surah Al-Baqarah. Ini saya merinding membahas ini, sekalipun saya waktu membaca pertama-tama itu, saya nggak habis pikir. Penemuan ini luar biasa, dan beliau menyebutkan dengan istilah al-wahdah al-Qur'aniyah, yaitu kesatuan Al-Quran, bahwa Quran satu kesatuan, tak terpisahkan, saling berkait, saling menjelaskan, dan tidak bisa satu sama lain dipahami kecuali kamu memahami secara keseluruhan. Seperti itu. Makanya orang-orang yang hanya membaca sebagian-sebagian tidak akan pernah paham pesan Al-Quran secara mendalam. Nah, kemudian Al-Baqarah ini oleh Rasulullah dijadikan kata kunci. Setiap kali Nabi mengalami kondisi krisis, sallallahu alaihi wasallam, yang paling sulit, misalnya dalam peperangan, tiba-tiba pasukan kocar-kacir, Nabi memanggil itu, ya ashab al-Baqarah, wahai sahabat surah Al-Baqarah, langsung sahabat kembali semuanya. Itu, jadi Nabi itu sudah men-setting mindset sahabat itu diikat dengan surah Al-Baqarah, sampai seperti itu. Makanya pokoknya kondisi apapun, paling mengerikan, paling genting, taruhannya nyawa, Nabi hanya memanggil ya ashabul Baqarah, wahai sahabat surah Al-Baqarah. Langsung sahabat dalam kondisi apapun mereka berbalik ke tempatnya dan berkumpul bersama Rasulullah SAW. Itu. Kemudian juga Nabi kalau menguburkan para sahabat, para syuhada sehabis perang, Nabi mengatakan, kuburkan pertama-tama yang paling paham, yang paling hafal surah Al-Baqarah. Seperti itu. Subhanallah. Ternyata memang setelah saya singkap rahasia surah Al-Baqarah itu, Al-Baqarah ini mengandung tema besar Al-Quran, bahwa Al-Quran diturunkan itu untuk mengantarkan umat ini menjadi pemimpin. Itu. Jadi Al-Quran diturunkan untuk mengantar umat ini menjadi pemimpin. Makanya surah Al-Baqarah ini dari awal sampai akhir, dia itu isinya hanya deklarasi kepemimpinan. Perhatikan barusan kita baca itu, begitu dibuka dengan Al-Baqarah, langsung kita baca 3 model manusia yang akan berebut sampai hari kiamat untuk menjadi pemimpin. Pertama al-muttaqun, kedua al-kafirun, ketiga munafikun. Ini 3 model manusia bertarung sampai hari kiamat mau jadi pemimpin. Makanya Allah sebutkan di sini, tugas kamu memimpin. Nah, setelah itu Al-Baqarah cerita tentang pemimpin-pemimpin.
Pemimpin pertama Nabi Adam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di Al-Baqarah. Perhatikan. Kita mungkin bertanya, kenapa ya kok ada cerita Nabi Adam? Karena memang tema pokoknya deklarasi kepemimpinan. Nah, setelah itu kita baca lagi, ketemu kisah Nabi Ibrahim. Oh, contoh pemimpin sukses. Nah, terus ketemu Bani Israel. Banyak sekali Bani Israel. Contoh pemimpin gagal. Allah pernah kasih kepemimpinan, gagal. Terus tapi ada di bagian akhir itu kisah Tolut. Pemimpin dari Bani Israel yang berhasil. Karena patuh kepada Allah SWT dan ikut nabinya. Nah, itulah Al-Baqarah yang kita baca. Jadi itu benang merahnya, sehingga nanti kalau kita baca Al-Baqarah itu, kita akan menemukan iramanya itu. Sekitar itu aja iramanya. Dia cerita tentang kepemimpinan, dan kalau kita menemukan tentang ayat-ayat, semua rukun Islam ada di sini. Tentang sholat ada aqimus sholat. Tentang kemudian puasa ada. Kemudian tentang haji ada di sini semua. Rukun Islam ada di sini semua. Kemudian tentang syahadat ada di sini semua. Nah, terus tentang hukum-hukum pidana, kisos, kemudian hukum sosial, apa istilahnya, wasiat, waris, semua ada di sini. Karena ini merupakan induknya. Nanti penjelasannya ada di surah-surah lain. Ya, ada surah An-Nisa itu tentang hukum istilahnya waris, ada di situ. Jadi itu penjelasannya. Nah, itulah tentang Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita insya Allah selalu terhantarkan memahami Quran secara bertahap. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.